Sosiotalk Check. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sosiotalk episode 10 bersama saya Fitri Fujiani, mahasiswa Sosiologi angkatan 2019 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah teman-teman, Sosiotalk kali ini kita akan membahas tentang literasi bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan beliau ini merupakan salah satu dosen favorit saya, yaitu Ibu Dwi Nur Laila Fitria SIPMA alias Ibu Pipit. Oke, assalamualaikum Bu Pipit, gimana kabarnya Bu? Sehat? Atau mungkin sekarang nih udah masa-masanya kangen nih untuk ngajar dan ketemu langsung sama mahasiswa-mahasiswa Ibu di kelas? Halo Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, senang sekali ya, Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di acara Sosiotalk malam ini. Alhamdulillah, saya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia ya. Nah, sudah lama sekali nih kita nggak ketemu ya secara offline atau tatap muka, dan kurang lebih udah 2 semester, dan itu udah sangat lama sekali, udah kangen banget pengen ketemu langsung dengan teman-teman mahasiswa. Insya Allah mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa kembali ketemu secara offline ya. Amin. Iya benar banget Bu, saya juga udah gak sabar banget nih, sebenarnya udah pengen banget cepet-cepet kuliah offline. Oke, langsung saja teman-teman kita ke pembahasan. Nah, berbicara soal literasi ini yang pastinya udah gak asing banget nih di telinga teman-teman. Namun seiring dengan semakin berkembangnya zaman, literasi sekarang ini sudah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi kita semua sebagai media untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, di sini kita akan membahas seperti apa sih makna literasi yang sebenarnya itu, kemudian bagaimana kita melihat fenomena literasi di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, saya awali dengan pertanyaan yang pertama, melihat fenomena dari kebanyakan orang, khususnya saya sendiri sih, yang mengartikan literasi itu hanya sebatas membaca dan menulis saja gitu. Padahal kalau melihat faktanya sekarang literasi ini sudah mengalami banyak perkembangan karena sudah merambah hampir di segala bidang kehidupan gitu. Seperti sekarang sudah adanya literasi media, literasi ekonomi, literasi sains, visual, dan lain-lain. Bahkan literasi sendiri sudah menjadi salah satu gerbang untuk memperbaiki kualitas diri, baik itu skill, passion, dan lain-lain. Nah, Bu Pipit, mungkinkah makna literasi kini sudah mengalami pergeseran dan perluasan sebagaimana tuntutan perkembangan zaman, sehingga adanya perbedaan literasi yang dulu dengan makna literasi yang sekarang ini? Ya Fitri, untuk pertanyaannya berkaitan dengan literasi ya, memang benar bahwa untuk saat ini literasi seiring dengan berkembangnya zaman itu sudah mulai bergeser dari makna dan fungsinya. Nah, kalau dulu ya, atau pengertian literasi secara umum atau pada dasarnya pengertian literasi adalah bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan dalam mengolah dan memahami satu informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Sedangkan dalam perkembangannya, definisi atau makna literasi tersebut selalu berevolusi sesuai dengan keadaan zaman. Nah, sama seperti yang Fitri sampaikan tadi, bahwa literasi atau kemampuan untuk memahami literasi itu merupakan salah satu gerbang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh manusia zaman sekarang. Nah, kalau dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi itu sudah mulai banyak digunakan ya untuk artian yang lebih luas. Sudah mulai merambah pada makna-makna atau praktek kultural yang berkaitan dengan banyak hal, dengan banyak persoalan, baik itu sosial maupun politik. Dan memang untuk saat ini definisi literasi itu banyak mengalami pergeseran dari yang dulunya hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Sekarang
literasi itu menunjukkan banyak pandangan baru sebagai upayanya memahami bagaimana sih literasi itu dalam proses pembelajarannya. Dan juga ungkapan atau pengertian literasi itu saat ini memiliki banyak variasi ya, seiring dengan perkembangan zaman. Seperti contohnya ada literasi media, bagaimana kita mencoba untuk belajar dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan media. Ada juga literasi komputer, juga ada literasi yang berkaitan dengan sains, literasi pendidikan, literasi ekonomi, dan lain sebagainya. Dan bahkan saya pernah membaca gitu ya salah satu sumber yang berkaitan dengan literasi, yaitu dari EDC atau yang biasa kita kenal dengan Education Development Center. Di situ menyatakan bahwa sebenarnya literasi itu lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis saja. Namun lebih dari itu, literasi itu bisa diartikan bahwa kemampuan individu untuk menggunakan kemampuannya atau potensinya atau skill yang dimiliki dalam dirinya, dan dengan pemahaman bahwa literasi itu mencakup kemampuan bukan hanya membaca kata saja tapi juga membaca dunia, seperti itu. Nah, berarti betul sekali kalau makna literasi sekarang sudah semakin luas dan semakin fleksibel gitu ya Bu, mengikuti perkembangan zaman yang memang semakin kompleks juga. Nah, kita udah tahu nih sekarang makna literasi itu seperti apa. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan kedua mengenai fenomena literasi. Nah, menurut survei BPS atau Badan Pusat Statistika ini, jumlah orang buta huruf di Indonesia itu sebenarnya hanya sekitar 4,00% untuk anak usia 15 tahun, kemudian 0,80% untuk orang buta huruf usia 15 sampai 44 tahun, dan sekitar 9,46% untuk orang berusia 45 tahun ke atas. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah pandai gitu dalam perihal persoalan membaca. Akan tetapi yang disayangkan adalah minat dan pemahaman mereka soal bacaan yang masih teramat minim gitu. Sehingga masyarakat Indonesia ini keluar dari tujuan literasi yang sebenarnya, yang harusnya literasi ini kan membantu seseorang untuk memahami segala sesuatu, tapi ini jadinya malah misconception gitu. Nah, kalau contoh fenomenanya nih, kalau di Indonesia sendiri adalah kebiasaan orang Indonesia yang lebih senang mengambil kesimpulan hanya berdasarkan headline suatu berita. Kemudian juga orang Indonesia biasanya suka asal nge-share informasi padahal belum tentu gitu keakuratan datanya. Kayak misalnya nih di grup-grup keluarga gitu, berita dicari anak hilang, padahal itu beritanya udah dari tahun kapan gitu hilangnya gitu ya Bu. Kemudian atau mungkin contoh lainnya adalah dalam Islam sendiri masih banyak gitu orang Islam yang kurang memperhatikan atau menerapkan bacaan atau kaidah pembacaan Al-Quran yang benar gitu. Padahal ini bahaya sekali ya Bu, kalau misalnya salah dalam membaca satu huruf Al-Quran aja, itu sebenarnya kan akan mengubah arti dan makna yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah menurut Bu Pipit nih, apa sih sebetulnya yang menyebabkan Indonesia ini terus berputar dalam siklus seperti itu, bahkan hampir tidak mengalami kemajuan gitu, serta bagaimana pandangan Ibu terkait hal tersebut? Ya, benar sekali Fitri. Kebiasaan orang Indonesia, mungkin juga saya gitu ya, kadang-kadang ketika membaca berita itu hanya dilihat dari headline-nya saja, karena headline itu memang dibuat sangat menarik untuk memicu seseorang membaca atau melihat lebih dalam berita itu seperti apa. Tapi yang jadi kebiasaan adalah hanya headline-nya saja, tidak teruskan untuk melihat isinya lebih lanjut. Padahal kita tahu bahwa poin penting dari apa yang disampaikan oleh berita itu adalah ada pada isinya. Mengapa demikian? Nah,
Salah satu alasannya adalah karena orang Indonesia sejak kecil gitu ya, memang lebih terbiasa mendengar dan berbicara daripada berliterasi. Coba bayangkan saja, berapa waktu yang rata-rata orang habiskan untuk menonton televisi per hari? Berapa waktu yang digunakan untuk mengobrol? Itu bisa dibandingkan dengan sedikitnya waktu yang disisihkan untuk membaca dan menulis. Nah, salah satu alasannya adalah kenapa sih orang-orang Indonesia itu lebih senang membaca headline dan membuat satu kesimpulan dibandingkan dengan membaca secara utuh atau secara keseluruhan. Hal tersebut bisa jadi karena tidak ada kebiasaan berliterasi sejak dini. Artinya, belajar untuk memahami literasi atau belajar berliterasi itu harus ditanamkan sejak dini. Nah, padahal mungkin mereka hanya terbiasa diajarkan atau mereka terbiasa untuk membaca dan menulis pada level bisa saja, belum sampai level terbiasa menulis dan membaca serta memahaminya. Padahal budaya literasi yang ditanamkan sejak dini atau sejak kecil itu akan menuntun seseorang tidak hanya menilai atau tidak hanya membaca dari apa yang dia sukai saja, misalnya dari judulnya lalu menyimpulkan, melainkan harus sampai tuntas. Contohnya nih, contoh sederhananya saja yang harus bisa dibiasakan sejak kecil adalah membacakan cerita misal untuk anak-anak atau mengajarkan menulis buku harian. Nah, itu akan membiasakan diri pada anak-anak yang mungkin akan mereka bawa sampai dewasa gitu ya, untuk menulis sesuatu, memahami sesuatu atau membaca sesuatu dari awal hingga akhir, dari awal cerita hingga penutupnya, seperti itu. Selanjutnya yang bisa jadi alasan adalah perkembangan teknologi gitu ya, yang semakin canggih ternyata itu juga bisa meninggalkan budaya literasi khususnya bagi orang Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu cenderung lebih senang bermain gadget daripada membaca secara utuh. Jadi membaca itu bisa dibilang membosankan dibandingkan dengan bermain gadgetnya dengan segala macam aplikasi di dalamnya gitu ya. Apalagi teknologi yang semakin canggih, itu juga banyak media sosial di dalamnya seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Itu bisa memungkinkan kita untuk membaca berita-berita yang sebenarnya palsu, seperti yang Fitri sampaikan tadi. Padahal berita-berita palsu yang tersebar di media sosial tadi bisa diperangi dengan atau bisa dihilangkan dengan adanya budaya literasi. Dan seharusnya dengan adanya teknologi yang makin canggih, itu bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan bahan literasi bagi kita. Seperti itu. Wah, iya Bu. Soal pernyataan Ibu tentang teknologi dan media itu sebenarnya agak menyadarkan saya juga bahwa betul banget Bu, teknologi dan media itu sebenarnya pasti gitu ada sisi negatifnya dan dampak buruknya yang seringkali kita nih lupa gitu akan hal itu. Karena seringkali saya nganggepnya nih, ya udahlah saya main Instagram, main YouTube dan lain sebagainya, itu kan anggapnya ya udahlah ini kan buat komunikasi, buat informasi, buat media pembelajaran juga. Tapi kita nih lupa kalau kita terlalu fokus di situ, kita jadi nggak sadar gitu bahwa sebenarnya kita juga sedang mengikis budaya literasi itu sendiri. Betul banget. Kemudian saya juga setuju soal pernyataan Ibu tentang pembiasaan mendongeng sejak kecil kepada anak-anak. Nah itu sama juga, ini menarik sekali, seperti halnya di Finlandia juga. Di sana kan merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia. Nah di sana itu kebijakan seperti itu diterapkan oleh pemerintah di sana. Jadi mereka itu menekankan kepada orang tua agar membiasakan budaya dongeng kepada anak-anaknya sejak anak-anaknya itu kecil. Jadi tujuannya itu ya agar meneruskan gitu budaya literasi dan terbiasa gitu anak-anaknya kalau udah gede. Oke Bu, selanjutnya nih, melihat data dari Central Connecticut State University pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa Indonesia ini menempati peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Nah, sebenarnya ini agak miris ya, karena berarti jelas gitu di sini
literasi Indonesia ini terbilang sangat rendah. Kemudian pertanyaannya, sebenarnya apa saja sih yang perlu dibenahi untuk memperbaiki fenomena rendahnya literasi Indonesia tersebut? Apakah mungkin sistem pendidikan di Indonesia yang masih kurang baik sehingga diperlukan adanya peningkatan atau bahkan pengadopsian sistem pendidikan dari negara lain seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin kita bisa mengadopsi sistem pendidikan di Finlandia atau mungkin bagaimana menurut Ibu? Iya, benar sekali Fitri. Kalau kita berkaca dari Finlandia ya, memang Finlandia itu sistem pendidikannya sangat luar biasa sekali. Di sana siswanya itu belajar di sekolah tidak lebih dari 5 jam ya. Tapi mereka bisa belajar dengan happy dan tenang. Dan juga pendidikan literasinya itu sangat bagus sekali. Jadi mereka diajak membaca, diajak bercerita dan memahami satu bacaan dan gagasan di dalamnya itu secara utuh dan dalam. Kalau kita melihat Indonesia, sebenarnya Indonesia itu sistem pendidikannya sudah cukup baik kok. Nggak kalah juga dengan Finlandia, seperti itu. Sebenarnya di Indonesia itu sudah sangat baik sekali jika kita berbicara tentang aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan literasi. Mungkin lebih tepatnya ditingkatkan ya, bukan diperbaiki. Tepatnya ditingkatkan. Kalau pemerintah sudah menyediakan berbagai macam fasilitas untuk berliterasi, baik dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana masyarakatnya yang membudayakan untuk mulai mencintai budaya literasi, budaya membaca, menulis, dan memahami, mulai dari hal sederhana seperti itu. Contohnya gini, kenapa sih kita tidak menjadikan literasi itu sebagai satu lifestyle gitu ya? Padahal ketika kita bermain gadget atau kita bermain game bisa dijadikan lifestyle, kenapa membaca, menulis, atau berliterasi secara garis besar itu tidak bisa dijadikan sebagai lifestyle atau kebiasaan? Dan mungkin yang perlu ditingkatkan adalah dari pemangku kebijakan itu bisa menyediakan sarana untuk berliterasi dengan media yang lebih menarik. Kalau sebelumnya mungkin hanya disediakan buku-buku atau bahan-bahan bacaan untuk pelajaran saja atau buku pelajaran saja, buku-buku teks bacaan untuk pelajaran. Nah, mungkin selanjutnya bisa disediakan untuk bahan-bahan bacaan sebagai media berliterasi di luar teks atau non-teks gitu ya. Bahan-bahan bacaan fiksi atau cerita-cerita atau apapun itu yang menarik. Atau bisa juga dikemas dalam bentuk yang lain. Kalau biasanya hanya berupa print out atau buku, nah mungkin sekarang bisa disediakan dalam bentuk web gitu ya, atau media online-nya. Atau misalnya kalau komik itu kan ada webtoonnya. Nah, mungkin untuk bahan bacaannya bisa disediakan versi webnya gitu ya, yang bisa dibaca secara online dengan tampilan yang menarik, dengan infografis yang menarik, yang bisa meningkatkan minat baca dari orang-orang atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, jadi itu teman-teman, yang harus dirubah adalah kebiasaan kita dan perspektif kita mengenai literasi itu sendiri gitu. Kemudian juga mungkin pemerintah bisa membantu ya dari segi peningkatan fasilitas, kemudian juga berinovasi lagi agar lebih variatif gitu, dan lagi-lagi karena tuntutan perkembangan zaman gitu ya Bu. Nah, selanjutnya setelah melihat fenomena-fenomena yang sudah kita bahas sebelumnya, sebenarnya sepenting apa sih urgensi literasi bagi masyarakat khususnya Indonesia dalam membantu meningkatkan kualitas diri mereka itu menurut Bu Pipit? Kalau kita berbicara tentang urgensi dari literasi, itu tentu sangat penting sekali ya, khususnya bagi generasi muda yang bisa dikatakan sebagai ujung tombak atau aset bagi negara kita. Karena saya pernah dengar istilah bahwa negara yang berbudaya itu salah satu bisa dilihat dari bagaimana kualitas literasi yang ada di negaranya tadi. Kita juga pasti sudah tahu bahwa
pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan pun mulai fokus dan memprioritaskan bahwa pendidikan literasi itu wajib diaplikasikan dan digunakan gitu ya pada sekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan dari prasekolah itu sudah mulai diaplikasikan seperti itu. Nah, saat ini literasi pendidikan atau pendidikan literasi gitu ya itu menjadi sangat penting dan tentunya sudah marak atau gencar dilakukan oleh para akademisi, oleh para praktisi gitu ya. Karena memang dinilai mampu membuat remaja atau anak-anak bahkan itu menjadi cerdas secara akademik dan juga memiliki pola pikir yang kritis dan logis. Itu salah satu pentingnya literasi. Lalu sebenarnya literasi atau praktek literasi itu tidak harus terpaku gitu ya pada pembelajaran atau aktivitas yang ada di sekolah saja atau belajar membaca di sekolah saja. Karena dari orang tua atau orang-orang terdekat kita yang ada di rumah pun sebenarnya perlu dan turut andil dalam menanamkan pendidikan literasi pada anak-anak mulai dari usia prasekolah atau sejak dini. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuan utamanya itu bukan hanya untuk supaya anak itu punya kemampuan membaca dan menulis saja gitu. Tapi lebih dari itu, dua jenis kemampuan tadi membaca dan menulis itu sebenarnya hanya menjadi landasan bagi tujuan yang lebih baik, yaitu untuk membentuk generasi yang mampu dan harus bisa gitu ya berpikir kritis dalam menyikapi informasi. Baik Bu, berarti terkait urgensi literasi sendiri tujuan besarnya adalah membentuk generasi-generasi selanjutnya agar lebih bisa berpikir kritis begitu. Nah, kemudian apa saja sih yang sebetulnya menjadi tolak ukur keberhasilan literasi di suatu negara, juga bagaimana kemudian cara kita membantu mewujudkan agar tercapainya hal tersebut. Jika kita melihat tolak ukur keberhasilan literasi dari masing-masing negara tentu berbeda ya, karena situasi dan kondisi dari tiap negara pun tidak bisa disamakan. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Tetapi secara garis besar yang perlu kita garis bawahi adalah literasi bisa dikatakan berhasil ketika negara atau masyarakat di satu negara tersebut bisa menjadikan literasi sebagai satu budaya, yaitu budaya literasi untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh proses membaca, proses menulis, yang pada akhirnya apa yang mereka lakukan tadi bisa menghasilkan satu karya atau gagasan. Nah, selain itu, literasi juga bisa digunakan sebagai aktivitas gitu ya, atau kemampuan untuk mengetahui kebutuhan informasi dari masyarakat untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan juga seperti yang tadi saya sampaikan, lalu juga bisa digunakan untuk membuat satu argumen atau pertanyaan-pertanyaan penting menggunakan strategi-strategi pengumpulan informasi. Dengan cara menetapkan informasi yang didapatkan tadi yang sesuai dan cocok atau relevan serta otentik gitu. Jadi informasi yang mereka dapatkan tadi digunakan untuk menjawab isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi, agar apa tujuannya? Supaya masyarakat tadi semakin sadar atau melek gitu ya pada sebuah informasi. Nah, caranya seperti apa supaya literasi itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih membudaya dan lebih berhasil? Seharusnya kita sebagai generasi pemuda yang pertama bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Ketika kita membaca informasi, seharusnya kita harus mencari tahu informasi itu menggunakan teknologi yang kita miliki secara lebih dalam. Dari mana sumbernya, siapa yang membuat, lalu relevan tidak, valid tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, biasakan juga untuk membaca dan menulis setiap hari. Paling tidak satu hari kita mendapatkan satu informasi. Dengan catatan di atas tadi, kita harus pastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu memang benar-benar valid dan berasal dari sumbernya. Yang ketiga, di kalangan mahasiswa misalnya ya, kita bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan
seperti karya tulis ilmiah. Nah, itu sangat bagus sekali ya untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan pola pikir kritis dan cerdas dari mahasiswa. Seperti itu. Dan juga tentunya dari para akademisi, misalnya dari dosen gitu ya. Kalau kita pernah diberikan tugas critical review misalnya, atau mereview satu bahan bacaan jurnal, itu sangat bagus sekali loh. Jadi itu juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dari si mahasiswa tadi. Bukan hanya membaca saja, tapi juga mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, untuk memberikan argumennya, pendapatnya, untuk mendapatkan sumber-sumber data yang dia gunakan untuk mereview tulisan-tulisan tadi dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau di kalangan masyarakat secara garis besar gitu ya, pemerintah bisa menyediakan semacam taman bacaan, lalu menyediakan buku-buku gratis, atau memfasilitasi misalnya tulisan-tulisan yang lebih menarik, yang tidak hanya dalam bentuk handout tapi juga dalam bentuk di website seperti itu. Jadi bisa diakses secara langsung maupun secara online gitu. Nah, lo ketahuan kan? Ayo, siapa yang masih suka males-malesan nih kalau misalnya dapat tugas dari dosen suruh nge-review jurnal dan lain-lain? Wah, berarti tandanya literasi kita itu masih rendah. Oke teman-teman, karena waktu kita juga cukup terbatas, padahal sebetulnya saya masih pengen banget banyak ngobrol nih sama Bu Pipit karena kebetulan menarik banget ya topik pembahasannya menurut saya. Oke Bu, ini permintaan terakhir dari saya. Boleh dong Bu, saya minta sedikit saran dan closing statement dari Bu Pipit untuk generasi pelajar masa kini, khususnya mahasiswa sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terakhir dari Bu Pipit, sebagai mahasiswa atau generasi muda yang merupakan agent of change dari negara kita, coba berikan peranan yang paling optimal untuk negara, dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menanamkan semangat jiwa membaca dan menulis, serta melakukan kampanye budaya literasi pada lingkungan sekitar ya. Ikut aktif dalam kegiatan memajukan pendidikan, terutama dalam hal literasi. Salah satunya yaitu coba buat atau berkontribusi atau bergerak, memberikan perubahan-perubahan pada bangsa melalui hal-hal kecil saja. Nah, kontribusi kecil pada budaya literasi ini akan dapat meningkatkan presentasi literasi yang ada di negara kita. Karena apa? Dari hal kecil inilah bisa menjadi satu perubahan yang besar yang berdampak positif bagi negara ke depannya. Semoga teman-teman tidak pernah lelah untuk terus belajar, untuk terus memahami bacaan, untuk mengembangkan gagasan dari literasi tersebut, dan tentunya tidak pernah lelah untuk menyaring segala informasi secara lebih bijak karena kita sudah dewasa ya sebagai mahasiswa, dan tentunya terus berkontribusi dalam hal literasi dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Karena Bu Pipit yakin mahasiswa UIN, mahasiswa Fishum khususnya, dan mahasiswa sosiologi UIN Sunan Kalijaga khususnya pasti sudah sangat cerdas, kreatif, dan kritis ya. Terus tingkatkan tingkatkan kemampuan kita untuk berliterasi secara jauh lebih bagus, karena literasi itu tadi juga akan mengembangkan pengetahuan yang kita miliki sebagai seorang mahasiswa. Literasi ini sangat banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ya, yang sudah banyak disibukkan dengan tugas-tugas dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, semangat terus, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk terus menuangkan gagasan-gagasan kita dalam bentuk tulisan, karena tolak ukur mahasiswa yang paham tentang literasi adalah bisa menuangkan apa yang dia baca tadi dalam bentuk gagasan dan tulisan ilmiah. Salah satunya itu. Amin, semangat juga Bu Pipit. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita kali ini. Dan jujur saya dapat wawasan baru dan pencerahan, dan harapannya teman-teman juga begitu ya.
Oke, karena kita sudah berada di penghujung podcast, untuk teman-teman sosiologi jangan lupa ikutin terus updatean terbaru dari kami HMPS Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentunya dengan follow akun Instagram kami @hmpssosiologi.uinsk dan YouTube channel kami HMPS Sosiologi UIN Jogja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.